Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Penelaah, yang terhormat kepada Ibu Dr. Rosmini Ramli SMSI selaku pembimbing saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Nur Fajar dengan NIM belakang 153. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai judul yang saya ambil, yaitu analisis prediksi kebangkrutan menggunakan model Alman G-Score pada subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan peneliti, kegunaan peneliti, kerangka pemikiran, serta metode penelitian hingga lokasi dan waktu. Pertama ada latar belakang, di mana potensi kebangkrutan pada perusahaan dapat menjadi resiko yang menghambat proses berjalannya suatu perusahaan. Menurut Prihadi, 2019 mendefinisikan kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Selanjutnya di sini terdapat 3 faktor penyebab kebangkrutan atau kegagalan perusahaan menurut Sartono 1994. Yang pertama di mana perusahaan menghadapi technical insolvent, di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti hutang pada jatuh tempo. Lalu yang kedua di mana perusahaan ini menghadapi legally insolvent, di mana nilai aset perusahaannya lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. Dan yang ketiga di mana perusahaan ini menghadapi kebangkrutan jika tidak membayar hutang dan dinyatakan valid oleh pengadilan. Potensi kebangkrutan suatu perusahaan ini akan memberikan kekhawatiran dari berbagai pihak internal maupun eksternal. Salah satunya adalah investor atau pemegang saham. Investor atau pemegang saham ini akan kehilangan seluruh saham yang telah ditanamkan dan kreditur akan mengalami kerugian dikarenakan perusahaan tidak dapat melunasi tingkat pengembalian yang diminta. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, yaitu Perdagangan, Produksi, dan Investasi, di mana menyatakan bahwa Indonesia sudah lama menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara, baik secara bilateral maupun melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Jalinan hubungan tersebut terlihat dari partisipasi Indonesia secara aktif pada perjanjian bebas di ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Menurut berita online Cek Indo, terdapat 5 sektor bisnis yang menjanjikan dan diharapkan akan mendatangkan banyak investor. Salah satunya sektor infrastruktur konstruksi yang dapat menarik investor. Dilihat dari fokus pemerintah saat ini, yaitu fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti membuka kesempatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jarak tempuh dan waktu perjalanan, serta memudahkan muatan barang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kontribusi lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap produk domestik bruto atau PDB tahun 2018 sebesar 797,3 triliun atau 5,37% dari PDB yang bernilai 14.837,36 triliun. Lapangan usaha tersebut menggambarkan sektor transportasi ini mencakup subsektor transportasi bermoda, yaitu rel, darat, laut, udara, serta sungai, danau, dan penyeberangan. Analisis Supply Chain Indonesia atau SCI menunjukkan kontribusi kelima subsektor transportasi ini. Bisa dilihat pada gambar. Berdasarkan pada gambar tersebut, bahwa pertumbuhan transportasi Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari kontribusi kelima subsektor transportasi ini terhadap PDB tahun 2019 sebesar 666,2 triliun atau sebesar 50,7 triliun atau 8,23% dibandingkan tahun 2007 yang sebesar 615
triliun. Dan berdasarkan analisis supply chain Indonesia ini, peningkatan kontribusi itu didorong antara lain oleh pertumbuhan industri pengelolaan migas, terutama industri makanan. Pendorong lainnya yaitu perdagangan dengan peningkatan produk barang-barang domestik dan impor. SCI ini memprediksi sektor transportasi tahun 2019 akan tumbuh sebesar 11,15% menjadi 740,4 triliun. Kontribusi tertinggi masih dari angkutan darat yaitu sebesar 380,8 triliun dan angkatan udara sebesar 282 triliun. Angkatan darat ini memberikan kontribusi tertinggi, namun tingkat pertumbuhan tertinggi pada 2019 ini diprediksi pada angkutan udara dan angkutan rel. Sedangkan pertumbuhan angkutan-angkutan lainnya diprediksi di bawah 10%. Namun, pada tahun 2020 banyak perusahaan yang mengalami kesulitan atau terdampak akibat adanya COVID-19. Akibat adanya COVID-19 ini, banyak perusahaan yang membatasi pergerakannya karena mengikuti peraturan pemerintah yaitu PSBB dan PPKM. Banyak industri yang terhalang kegiatannya dan memaksa untuk tetap produksi dengan tenaga kerja yang ada, terutama pada sektor transportasi. Seperti yang dikatakan oleh Bima Yudhistira Adinegara, di mana perusahaan transportasi ini sudah melakukan berbagai macam cara, mulai dari diskon, penjualan tiket online, sampai pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi dengan adanya PSBB dan PPKM ini, membuat masyarakat menunda berpergian keluar daerah. Untuk sektor transportasi yang paling terpukul akibat adanya pandemi ini adalah maskapai penerbangan dan kereta api. Berdasarkan persen kuartal keempat 2020 secara year on year, maskapai penerbangan anjlok cukup dalam, yaitu 3,8% dan kereta api sebesar minus 45,5%, di mana kondisi ini memungkinkan perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Dengan demikian, hal ini juga dapat menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ini mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi prediksi kebangkrutan menggunakan model Almond G-Score pada subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, apakah kondisi perusahaan termasuk dalam kategori bangkrut, rawan, dan sehat menurut model Almond G-Score pada subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada maksud dan tujuan peneliti. Peneliti ini melakukan penelitian ini untuk mengetahui analisis prediksi kebangkrutan menggunakan model Almond G-Score pada subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan peneliti, di mana tujuan peneliti itu yang pertama untuk mengetahui analisis prediksi kebangkrutan menggunakan model Almond G-Score pada subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kondisi perusahaan masuk ke dalam kategori bangkrut, rawan, dan sehat pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Lalu ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua, kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Untuk kegunaan akademis, yang dimana diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai prediksi kebangkrutan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang diperoleh selama perkuliahan. Lalu ada kegunaan praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi tambahan bagi manajemen perusahaan.
Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana menurut Sutrisno mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan, yakni laporan neraca dan laporan laba rugi. Lalu selanjutnya menurut Prihadi 2019 mendefinisikan bahwa kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kebangkrutan menurut Prihadi juga, di mana dengan common size seorang analisis perusahaan dapat mengetahui bahwa perusahaan yang sehat dapat dikenali dengan beberapa indikasi, yaitu laba yang tinggi, dengan variasi ukuran labanya, lalu likuiditas yang memadai, utang yang tidak membebani, arus kas yang sehat. Lalu selanjutnya menurut Prihadi, rumus pertama, Alman G-score ini tidak dapat digunakan untuk perusahaan non-manufaktur karena sampel yang digunakan dalam rumus tersebut adalah perusahaan manufaktur. Dengan adanya keterbatasan penggunaan rumus G-score asli ini, maka Alman ini menggunakan dua varian barunya, yaitu G-score revisi dan G-score modifikasi, di mana G-score revisi ini digantikan pada X4-nya yang asalnya market value of equity menjadi book value of equity. Dan juga untuk model Alman G-score yang modifikasi dihilangkannya variabel X5, yaitu sales to total asset, dikarenakan untuk menyesuaikan untuk perusahaan yang ada. Berikut skema kerangka pemikiran, yaitu yang pertama dari laporan keuangan, lalu prediksi kebangkrutan, lalu menggunakan modifikasi model Alman G-score, lalu selanjutnya ada 4 rasio yang digunakan dalam modifikasi Alman G-score, yaitu ada WCTA, RETA, EBITDA, dan BE atau BVD. Lalu selanjutnya ada nilai Z, dan ada kesimpulan. Selanjutnya ada operasional variabel yang dimana pertama X1-nya itu yaitu working capital to total asset, dimana analisis ini untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan dengan membandingkan modal kerja dengan total aktiva. Lalu ada retained earning to total asset, yang dimana analisis ini menghitung tingkat probabilitas perusahaan dengan memprediksi atau mendeteksi laba yang ditahan dari total aktiva atau total aset perusahaan. Lalu selanjutnya untuk X3 ada earning before income and tax to total asset, di mana analisis ini menghitung tingkat probabilitas perusahaan pengembalian yang dihitung dengan membagikan laba sebelum bunga dan pajak dalam waktu tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahunan. Yang keempat yaitu ada box value of equity to box value of debt, di mana analisis ini untuk menghitung tingkat rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah utang lebih besar daripada aktivanya dan menjadi valid. Selanjutnya ada metode penelitian di mana populasi dan sampelnya, yaitu untuk populasinya perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk pengambilan sampelnya memiliki kriteria yaitu termasuk ke dalam sektor logistik dan transportasi, lalu memiliki laporan keuangan tahunan 2016 hingga 2020. Lalu selanjutnya ada jenis dan sumber data. Untuk jenisnya yaitu kuantitatif dan sumber datanya peneliti ini menggunakan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan dokumentasi. Lalu selanjutnya di sini ada teknik pengolahan data yang dimana menghitung rasio keuangan variabel, melakukan perhitungan analisis diskriminal, lalu melakukan interpretasi dari hasil G-score. Untuk teknis analisis datanya yaitu berdasarkan dari rumus G-score yang dimana X1-nya itu working capital to total asset, X2-nya retained earning to total asset, lalu yang ketiga yaitu earning before interest and tax to total asset, yang keempatnya yaitu box value of equity to book value of total liability atau debt.
Selanjutnya ada lokasi dan waktu di mana peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data dan informasi dalam penyusunan penelitian ini didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi lainnya dari masing-masing perusahaan pada periode penelitian yaitu 2016 hingga 2020. Lalu untuk waktu kegiatannya telah dijelaskan pada tabel. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.